Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Kembali lagi kita hari ini ibadah secara online. Nah, di pagi hari ini sebelum kita memulai ibadahnya, kita terlebih dahulu memuji nama Tuhan dengan Tuhan Yesus baik. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga di pagi hari ini kami akan memulai ibadah IHMPA secara online. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikutinya dengan tertib. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Setelah kita berdoa, sekarang kita memuji nama Tuhan dengan Do Re Mi. Sekarang kita akan bermazmur. Kita buka Mazmur 37 ayat yang ke-30 sampai ke-33. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 37 ayat 30 sampai 33. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Demikian pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita nyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Upi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Ya, tadi kita sudah menaikkan pujian untuk Tuhan dan bermazmur bagi Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Kita mau siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih saat pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kami boleh sama-sama beribadah walaupun secara online. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau mau memimpin kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Memberikan kami hati seorang murid yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan berita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Sekarang kita akan membaca dari kitab Hagai. Jarang sekali ya adik-adik kita ketemu atau membaca kitab ini. Ya, kitab Hagai ini ada di Perjanjian Lama. Sudah hampir habis-habis Perjanjian Lama. Yuk kakak-kakak yang kelas kecil, Kak Upi tunggu membuka Alkitabnya. Karena jarang kita buka, mungkin kita belum tahu letaknya. Yuk, hampir-hampir terakhir, 3 kitab terakhir. Setelah Hagai ada Zakaria, lalu terakhir itu Maleakhi dan habis Perjanjian Lama. Jadi lebih mudah carinya dari belakang. Sudah ketemu? Ayo, kalau belum minta tolong mama ya. Kita akan membaca dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Kak Upi ulangi lagi ya. Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Untuk adik-adik TK, Kak Upi akan membacakan. Adik-adik kita sama-sama menyimak ya. Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit.
Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Ya, adik-adik, dari Alkitab yang tadi sudah kita baca, mungkin kita agak sedikit bertanya ya, Hagai itu siapa sih? Belum pernah dengar, Kak. Ya, Hagai ini memang jarang sekali diberitakan kepada adik-adik. Mungkin lebih familiar kalau mendengar kata Musa, Yosua, Yohanes, Petrus. Tetapi tentang Hagai ini memang rasanya sedikit sekali ya dikenalkan ke adik-adik. Tapi adik-adik tahu tidak ya, Hagai ini adalah nabi pertama yang diutus Tuhan untuk berbicara kepada bangsa Yehuda. Setelah bangsa Yehuda kembali dari pembuangan mereka kembali ke tanah kelahiran. Jadi orang-orang Yehuda ini sempat dibawa pergi dari rumah mereka. Lama sekali mereka tidak bisa kembali ke rumah mereka. Setelah bertahun-tahun akhirnya mereka bisa kembali, dan setelah mereka kembali ternyata bait Allah yang dibangun Salomo itu sudah hancur. Ingat tidak kisah tentang Salomo? Pasti ingat ya. Salomo ini raja yang sangat terkenal. Dia membangun bait Allah. Nah, saat orang Yehuda ini dibawa pergi dari rumah mereka, bait Allah yang dibangun oleh Salomo ini dihancurkan. Wah, orang-orang Yehuda ini pasti sedih sekali. Bait Allahnya dihancurkan. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka dibawa pergi dari tanah Yehuda, dari rumah mereka. Mereka tidak bisa membangun bait Allah. Setelah bertahun-tahun lama di tanah pembuangan, akhirnya mereka bisa kembali ke rumah mereka. Mereka senang, sekaligus sedih juga karena ternyata bait Allahnya sudah hancur. Nah, Tuhan mengutus Nabi Hagai ini untuk mengingatkan bangsa Yehuda, ayo kita dirikan lagi bait Allah yang sudah runtuh. Tuhan bilang lewat Nabi Hagai ini, Nabi Hagai sampaikan kepada orang-orang Yehuda untuk membangun kembali bait Allah yang sudah runtuh, yang sudah roboh, yang sudah hancur. Jadi Tuhan minta orang-orang yang sudah kembali dari pembuangan ini untuk membangun lagi bait Allah. Nah, ternyata awalnya semangat nih. Oh iya, kita sudah kembali dari pembuangan. Tuhan sudah menolong kita. Ayo kita bangun lagi bait Allah. 1 tahun belum selesai. Nah, orang-orang Yehuda ini sudah bingung. Aku kan harus bekerja juga. Aku kan punya keluarga. Aku mau bikin rumah juga buat keluargaku. Nah, banyak orang yang berpikir seperti itu. Akhirnya mereka mengutamakan, melebih dulukan rumah mereka. Mereka bekerja untuk membangun rumah mereka. Mereka bekerja untuk memenuhi makannya keluarganya, lalu memenuhi kebutuhan di dalam rumahnya. Mereka lupa dengan tugas membangun bait Allah.
Akhirnya, ya, mereka bekerja tapi nggak cukup. Mereka makan tapi sepertinya tidak kenyang. Apa yang sudah mereka kerjakan tidak cukup buat mereka. Selalu berkekurangan. Kenapa? Karena mereka melupakan pembangunan bait suci. Mereka melupakan Tuhan. Mereka khawatir dengan kehidupan mereka. Aduh, kalau aku tidak kerja nanti aku makan apa? Keluargaku makan apa? Anakku makan apa? Aku harus bekerja. Aku mau membangun rumahku juga supaya keluargaku nyaman. Nah, karena mereka memikirkan diri mereka sendiri dan keluarganya. Mereka melupakan bahwa Tuhan ini harus diutamakan. Nomor 1. Iya. Nomor 1 itu harus tentang Tuhan. Nabi Hagai ini ya selalu mengingatkan, ayo bangsa Yehuda kembali lagi, kita bangun lagi bait suci, pelan-pelan, tapi kita bangun terus, tidak melupakan Tuhan. Maksudnya Nabi Hagai seperti itu. Jadi dengan kita membangun bait suci, kita akan ingat terus dengan Tuhan yang sudah menolong orang Yehuda ini keluar dari pembuangan. Nah, ya, sama dengan kita sekarang. Ayo, adik-adik merasa sama enggak? Aduh, Kak, COVID ini kapan sih selesainya? Sudah bosan ini, Kak. Semua online. Sekolah online. Tugas-tugas dari sekolah online. Mau ketemu teman-teman tidak boleh. Mau pergi jalan-jalan tidak boleh. Semua serba online. Sudah bosan, Kak, sudah jenuh. Sekarang ibadah juga online, Kak. Aduh, capek deh. Ada yang seperti itu? Iya, Kak Opi rasa ada. Itu wajar. Pasti ada rasa jenuh, ada rasa bosan, ada rasa mau ketemu teman-teman. Ya? Nah, sekarang mau ibadah online juga sudah jenuh. Tapi Kak Opi mau ingatkan, ya, walaupun online, ibadah harus tetap dilakukan. Kenapa? Kita belajar mengutamakan Tuhan. Mungkin situasinya tidak sama saat kita ibadah secara offline. Padahal ibadah secara online pun sama dengan ibadah secara offline. Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Kak Opi ingatkan, yang ibadah sudah mulai sambil tidur-tiduran atau sambil makan jajan. Yuk, Kak Opi ingatkan, ibadah online ataupun offline, Tuhan tetap hadir. Kita harus menghormati kehadiran Tuhan. Kita ibadah berapa lama ya? Tidak sampai 1 jam. Ya? Iya. Kita coba belajar untuk tidak memikirkan diri kita nih yang lagi bosen, Kak, yang lagi sumpek, Kak, apa-apa online, Kak. Bosen. Sekarang kita mau diingatkan lagi, iya, bahwa Tuhan yang utama. Kita menyediakan waktu khusus untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Online maupun offline tetap sama. Tuhan hadir bersama dengan kita. Bisa ya adik-adik ya? Iya, Kak Opi yakin dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa mengatasi ya, yang jenuh, yang bosan, yang malas tadi.
bersama Tuhan pasti bisa kita atasi. Oke adik-adik? Iya. Demikian berita tentang Hagai ya, yang sudah selalu mengingatkan bangsa Yehuda untuk mengutamakan Tuhan. Mengingatkan adik-adik, mengingatkan Kak Upi juga loh untuk selalu mengutamakan Tuhan. Tuhan is number one. Oke? Ya, setelah kita mengutamakan Tuhan, Kak Upi yakin hati kita pasti lebih tenang. Bosannya pasti lebih berkurang. Jenuhnya lebih berkurang. Bersukacita menghadap Tuhan. Oke adik-adik? Iya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tetap semangat ya adik-adik. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan. Yuk kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah boleh mendengarkan berita firman Tuhan. Kami belajar dari Hagai, Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengirim Hagai untuk mengingatkan bangsa Yehuda. Terima kasih juga Tuhan sudah memberikan berita firman Tuhan, mengingatkan kami untuk kami selalu mengutamakan Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada sukacita. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu yang sudah boleh kami nikmati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Siapkan persembahan yang sudah diberikan oleh Mama Papa, dilipat dengan baik, siapkan di tangan kanan. Nah, sudah, kita akan memuji nama Tuhan dengan Aku Bawa dan Berikan. Sekarang kita berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami di pagi hari ini sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan dan juga berkati orang tua kami yang menitipkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan kami di gereja kami GBIB Cahaya Anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah di akhir ibadah kita. Sebelum kita tutup, kita nyanyi dulu ya, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.
Ya adik-adik, tibalah kita di akhir ibadah kita hari ini. Tetap semangat, tetap bersukacita ya. Ya, kita akan mengakhiri. Yuk, mari semua kita lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas hari ini, atas waktu yang sudah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali menikmati ibadah hari Minggu pelayanan anak. Semua pujian, mazmur, bahkan firman yang sudah boleh kami nikmati hari ini, kami sungguh mengucap syukur. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekolah minggu selesai, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Tetap semangat ya adik-adik, walaupun di rumah. Kalau keluar jangan lupa pakai masker. Dan harus rajin cuci tangan. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.